saya hormati, cintai, dan kasihi para dewan juri, Bapak Ibu guru, teman-teman peserta didik, serta saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera. Sungguh besar karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pada tahun ini masih dapat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Selain itu, kita juga harus bersyukur atas berkat dari Tuhan, karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Di hari istimewa ini, izinkan saya, Arabella Afariel, selaku perwakilan dari SMP Yosudarso, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, untuk membawakan pidato bertema kondisi sosial dengan judul Keterbatasan yang Memerdekakan. Alasan yang mendasari saya untuk mengikuti lomba pidato adalah untuk mengembangkan bakat dan talenta yang saya miliki, melatih keberanian serta kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum, serta untuk menginspirasi teman-teman sekalian bahwa ada banyak cara untuk tetap produktif di masa seperti ini. Rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, Hari Kemerdekaan Indonesia kini terasa berbeda. Mengapa? Karena kemerdekaan Indonesia pada tahun ini dirayakan di tengah masa pandemi COVID-19. Ratusan ribu orang terinfeksi, melambatnya ekonomi secara masif dan signifikan, serta terbatasnya aktivitas masyarakat, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga beribadah. Dengan latar seperti itu, wajar jika kita melontarkan pertanyaan reflektif. Apakah kata merdeka masih relevan untuk digaungkan di bumi pertiwi? Atau malah kata sakral tersebut telah kehilangan maknanya? Dalam hemat saya, tidak saudara-saudari. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain, tapi hasil dari perjuangan bangsa kita sendiri. Lewat jerih payah, keringat, tumpah darah dari para pahlawan yang berjuang di medan perang dan meja diplomasi. Proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan tonggak awal berdirinya NKRI dan para pejuang baru. Siapakah pejuang yang dimaksud itu? Para pejuang kemerdekaan yang baru itu mengambil wujud dalam banyak peran. Mereka adalah tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan virus corona yang rela mempertaruhkan nyawanya. Mereka yang menjadi tulang punggung keluarga yang bekerja keras menafkahi keluarganya di masa yang sulit ini. Tenaga pendidik yang senantiasa bersemangat dan bertanggung jawab memberikan pengajaran. Masyarakat yang membantu pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan tentu saja, kita, peserta didik yang terpaksa harus belajar dan mengerjakan tugas sekolah dengan gawai, meskipun dengan kuota yang kadang tidak memadai. Namun itulah pesannya, masing-masing dari kita adalah pejuang. Karena sejatinya, setiap dari kita memiliki keterbatasan di masa yang sulit ini. Dan itu bukan alasan dan halangan. Kita harus bisa melihatnya sebagai tantangan yang diiringi harapan, yang harus kita taklukkan untuk menjadi merdeka meraih masa depan. Kemerdekaan dalam masa pandemi ini justru adalah momentum untuk melepaskan segala identitas yang kita miliki. Ini bukanlah tentang saya, Anda, ataupun mereka. Ini adalah tentang kita sebagai satu entitas bangsa, bangsa Indonesia. Masih ingatkah kita akan ikrar Sumpah Pemuda yang disahkan tanggal 28 Oktober 1928? Kami
putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pemersatu itulah yang menjadi fondasi bagi kita untuk berjuang sebagai satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengatasi segala permasalahan sosial yang sedang kita hadapi, terutama di masa pandemi ini. Maka langkah eloknya bila kita, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa, untuk bisa berkontribusi secara positif dalam menghadapi masalah pandemi ini. Dengan perannya masing-masing, minimal dari diri kita sendiri, dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, berdisiplin dalam menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan jika mungkin, mengingatkan sama kita yang terkadang lupa bahwa masa krisis belum terlewati. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa memerdekakan diri dari COVID-19. Mari kita sebagai bangsa Indonesia tetap optimis berjuang mengisi kemerdekaan. Mengutip apa yang Bung Karno pernah katakan, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Untuk menutup pidato ini, perkenankanlah saya, Arabella Alfariel, memohon kesediaannya untuk memberikan like, membagikan video ini, serta memberikan kritik serta saran yang membangun. Dirgahayu Indonesiaku, Indonesia maju.